Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Fa inna la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbiyallahu min dini, hasbiyallahu min dunya, hasbiyallahu min ammani. Tasbihul makani bisu'i wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah masyaallah fa kana min ni'matin min Allah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha nafsun ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas kafilah semua wa bi'satil hasanah tamkuha khaliqin nas wa khuluqin hasan. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah mukarramun para tokoh masyarakat dan sekitarnya segenap Rasulullah Rahman yang dikenal Allah, khusus untuk kita Bapak Haji Parlemen Adimina beserta jajaran para masyarakat khotib, kawan-kawan Islam yang semangat, semuanya kita dalam Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Di cuaca yang sangat dingin ini memang rentan dengan penyakit. Kita masih bersyukur istiqomah ngaji. Sesungguhnya memang ini bagian dari godaan yang sangat besar di dalam thalabul ilmi, yaitu terutama masalah niat kita yang kuat untuk ngaji. Ya namanya hujan ya, hampir siapa yang penuh. Kita berdoa mudah-mudahan hujan ini manfaat untuk kita, bukan hujan yang mendatangkan bala, tapi hujan yang mendatangkan manfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang memberikan manfaat untuk kita, mendinginkan suasana yang sudah sekian lama memang kadang-kadang nggak dapat hujan, terlebih daerah-daerah tertentu yang tidak dapat hujan. Jadi kalau hujan kita nggak boleh protes. Walladzi anzala minas sama'i ma'a. Yang nurunin langit, yang nurunin hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari air hujan itu bisa tumbuh-tumbuhan, padi, tanam-tanaman dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat untuk manusia untuk dipetik hasilnya. Pertama kita bersyukur Bapak-bapak sekalian dalam kondisi sehat. Yang kedua doakan ini Pak Joni putranya sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Jamaah juga yang lagi kurang sehat, termasuk tadi Pak Latif menyebut saya ya. Memang itu tadi minum jamu apa gitu ya, memang agak ngantuk. Subhanallah tadi habis imamin maghrib tuh nyampe rumah agak ngantuk. Subhanallah kalau ngangkat kayak begitu tuh luar biasa itu. Ya, kita tadi sempat minum kopi sebentar. Kita tetap semangat mengikuti, menjalankan kewajiban untuk menuntut ilmu. Bapak sekalian, memang menuntut ilmu itu kewajiban. Tidak ada orang yang pintar, tidak ada yang orang pandai. Ketika orang sudah merasa pandai, jadi berhenti dia ngajinya. Justru kalau kita merasa kurang ilmu terus, maka kita untuk senantiasa terus menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu. Nah ilmu itu ya dari mana aja, jangan merasa puas. Yang sudah S1 pengen S2, yang pengen S2 sudah S3, S3 pun ada yang profesor. Jadi nggak ada selesainya. Dan ilmu itu ada spesifikasinya. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis, ada yang ahli Al-Quran,
hafal Quran. Ada juga yang ahli ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof. Nah, kita ini anggaplah belum bisa apa-apa, apalagi spesial. Fikih aja kita masih tertatih-tatih. Saya lihat ada orang sholat baru datang, kemudian dia nunggu imamnya kan lagi rukuk sujud tuh. Bagaimana kalau ada makmum baru datang, imamnya lagi rukuk sujud? Kalau yang ngaji, harusnya dia datang langsung takbir, langsung sujud. Karena nggak ngaji, nggak tahu, nunggu imam berdiri. Itu ciri-cirinya tuh. Kalau yang ngaji, dia Allahu Akbar langsung sujud. Nanti tinggal dihitung berapa rakaat yang ketinggalan, dia meninggalkan sholat jamaah. Itu satu. Ada juga orang yang sholat Jumat datangnya belakangan, ya kan? Dia nggak mendengarkan khutbah, tiba-tiba pas datang sudah koma. Nah, satu. Ada juga dia datang Jumatan, tetapi waktu khotib naik mimbar, dia berisik ngobrol sama kanan kirinya. Nah, ini berarti dia nggak tahu hukum Jumatan. Padahal ketika al-khotib naik mimbar, itu tidak boleh bicara sama sekali. Kalau dia bicara, maka Jumatannya sia-sia. Alias kalau disebut sia-sia, mestinya habis Jumatan dia sholat zuhur lagi. Jadi hati-hati itu ya. Yang itu nanti kita kaji dalam fikih. Nah, kalau dalam tafsir itu banyak yang kita kaji kemarin, tafsir Jalalain. Padahal ada tafsir Al-Munir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, banyak banget tuh tafsir. Nah, kita ini belum nyaba semua. Kayaknya sampai kita mati pun itu ilmu itu nggak akan pernah habis, itu saya maksud. Justru kalau sudah merasa puas dengan dia merasa bisa, itu malah menunjukkan kebodohannya. Kalau orang pinter itu di saat dia mau belajar itulah dia pandai. Di saat dia mau ngaji itulah orang pandai. Di saat dia berhenti belajar itu malah bodoh. Jadi orang yang pandai adalah orang yang selalu belajar. Sampai profesor aja masih belajar tuh Pak. Jadi makanya semangat ya. Nggak akan habis tuh ilmu Allah itu. Maka disebut wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kalau di Quran yang lain itu Allah tuh kan luas banget ilmunya. Innallaha alimun khabir. Alim. Allah tuh alim. Jadi kalau orang baru jadi alim, ulama itu nggak ada apa-apanya dibanding Allah kan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Maksudnya orang yang ngerti. Nah, orang-orang yang baru belajar, termasuk orang alim, itu ilmunya nggak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah. Para kanjeng Nabi aja yang levelnya udah tinggi, itu ilmu kanjeng Nabi itu kan nyaris Pak ya, nyaris selangkah lagi sama kayak ilmunya Allah Nabi itu. Waliullah itu derajat ketiga di bawah Nabi. Kita yang baru belajar ini itu tahap pertama, derajat pertama. Tahap keduanya setelah dia belajar, dia merasa kurang. Ya Allah, saya bodoh, saya masih kurang, saya belum ini. Misalnya udah pinter hadis, dia nggak punya ilmu nahwu. Sudah pinter nahwu, dia nggak punya sorok. Sudah punya sorok, fikihnya lemah. Sudah fikihnya lemah, akhlak, pelajaran akhlak kan ada. Akhlak sudah dikuasai juga, ilmu tasawuf, ilmu thariqahnya nggak punya. Jadi ilmu agama tuh Pak cabangnya segunung. Kata Imam Syafi'i, derajat yang ketiga itu adalah mereka yang mengatakan ketika dia dapat ilmu dia merasa kurang, maka dia belajar terus. Menurut Imam Syafi'i. Nah, menurut Imam Syafi'i derajat yang tertinggi siapa? Ilmunya para kanjeng Nabi, dari Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita punya Nabi itu Nabi yang the best, Nabi yang hebat, Sayyidul Mursalin, tuannya para Rasul.
Nabi Muhammad itu gurunya Nabi, walaupun datangnya belakangan, beliau itu khotamul anbiya wal mursalin. Datangnya boleh belakangan, tapi Nabi Muhammad itu the best. Tidak ada nabi yang nanti berhak masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Itu hebatnya kan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ilmu kita ini derajatnya baru satu, Pak, baru tingkatan pertama. Yang kita kadang sudah belajar merasa bisa. Ini merasa bisa ini yang repot, Pak. Jangan, masih jauh. Biar kiai, biar ustaz tetap belajar terus, nggak akan habis. Karenanya tinggal. Nah, kajian kita malam ini hadis arba'innya bab yang pertama, ya kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli ri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam al-Muhaddisin. Oke, sampai terakhir. Jamaah dimuliakan Allah, nanti penjelasannya panjang, kita terjemahkan satu bahasa. An Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin. Amiril Mukminin itu pemimpin mukmin. Siapa pemimpin mukmin itu? Abi Hafs. Siapa Abi Hafs? Abi Hafs itu julukan atau kunyah. Abu Hafs itu julukannya Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sahabat Rasulullah. Sahabat yang jago perang, jago berantem lah ibaratnya ya. Radhiyallahu yang Allah ridho anhu kepada Umar bin Khattab. Qala berkata siapa Umar, sami'tu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi, innama hanyasanya al-a'malu semua amal itu bin niyati wajib pakai niat. Jadi gini Pak, amal itu wajib pakai niat. Gak bisa amal asal goblek. Ingin tahu Bapak, sholat pakai niat enggak? Maka sholat itu harus pakai usolli. Niat itu memang di hati. Maka kalau orang enggak baca niat, ya salah. Itu sholat apa gerakan biasa? Apa bedanya gerakan olahraga dan sholat? Tergantung di niatnya. Templak-templuk begini doang dia enggak jelas itu ngapain sholat. Apa bukti dia sholat? Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin setelah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Maka perlu usolli niat. Imam Syafi'i wajib pakai niat. Kalau tidak pakai niat tidak sah sholatnya. Imam Hanafi beda. Kalau niat menurut Imam Hanafi itu hanya untuk menyempurnakan ibadah. Bapak mau zakat harus pakai niat. Saya niat ingsun niat bayar zakat fitrah lillahi ta'ala. Ngeluarin zakat fitrah juga harus pakai niat. Tidak sah kalau nggak pakai niat. Nawaitu kurban niat. Maka kalau orang kurban dibacakan niat, dibacakan doa Bismillahirrahmanirrahim itu disebut nama fulan bin fulannya. Kalau korban untuk siapa disebut juga, itu niat. Kalau nggak niat nggak sah, itu ngapain? Pak D ngasih duit sama orang, pakai niat Pak D, niatnya apa? Dari sedekah. Mau ngasih sesuatu itu diniati karena ibadah supaya nggak sia-sia. Ya, Pak D ya. Jangan sia-siakan kalau ngasih sesuatu. Maka niat itu penting.
pergi haji harus pakai niat. Apa niatnya? Labbaik Allahumma hajjan. Kalau nggak baca labbaik Allahumma hajjan, hajinya nggak sah. Maka namanya niat. Niat itu penting. Itu hadis ini maksudnya begitu. Innamal a'malu bin niat. Bukan masalah niat-niat yang lain. Orang tidur bisa jadi ibadah kalau niatnya ibadah. Orang tidur ngedengkur nggak jadi ibadah kalau dia nggak baca doa. Maka doa mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu ibadah itu Pak. Sampai mau makan nggak pakai Allahumma barik lana bima razaqtana, ya makan ya kenyang tapi nggak jadi ibadah. Supaya ibadah makan baca doa, begitu loh Pak. Ini pentingnya niat tuh Pak. Mau kerja ke kantor, ngapain Ji kerja? Bismillah ya Allah saya ibadah menunaikan kewajiban kerja. Niatin ibadah itu kerja itu Pak. Kita dagang, bismillah ya Allah saya dagang nyari ridhomu untuk nyari rezeki, karena saya kewajiban sebagai seorang suami saya harus memenuhi kewajiban terhadap istri dan anak saya. Ibadah itu Pak. Niat. Maka kalau mau dagang, mau ke kantor, bismillah atau bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tambahin aja baca ya Allah saya kerja tolong bimbing, selamatkan saya di perjalankan, lariskan dagangan saya, berkahi rezeki saya untuk buat bekal ibadah dan juga memenuhi kewajiban nafkah istri. Ya gitu Pak ya, nanti kita lanjut. Wa inna sungguhnya hanya saja likul limri'in, semua manusia itu, setiap manusia manawa, terhadap apa yang diniatkan. Niatnya apa? Tergantung niatnya apa tuh. Pamangkana hijratu ilallah, siapa yang niat hijrahnya karena Allah, wa rasulihi, dan pada rasulnya karena rasul, fa hijratu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan rasul. Dulu kan hijrah, Mekah sudah Nabi mau dibunuh, Mekah sudah mencekam, beratlah di Mekah kanjeng Nabi dakwah di musyrik kafir Quraisy. Perintahnya berangkat Rasul ke Madinah. Rasul nggak berangkat sendirian. Kata Rasulullah, antum semua berangkat duluan. Ya Rasulullah, Rasul aja yang duluan, kata sahabatnya. Rasul kan ngeri meninggal nanti dibunuh di Mekah. Tapi pemimpin yang bagus dia mengutamakan rakyatnya berangkat duluan ke Madinah, baru kanjeng Nabi belakangan. Padahal yang mau dibunuh itu siapa? Nabi Muhammad. Andai kata berangkatnya Muhammad itu duluan, mungkin bisa bahaya juga Pak. Jamaah lain banyak yang meninggal kali. Karena yang duluan hijrah itu sahabat-sahabatnya, Rasulullah kan ya udah skenario dari Allah lah ya, ditutupi Allah. Malah itu ketika digedor di rumahnya, dia dibungkus tidur, ternyata bukannya Rasulullah tuh yang tidur di situ. Menurut riwayat kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib. Terus Rasulullah jalan tuh berangkat ke gua Hiro, gua apalagi gua Sur, gua apa itu. Rasulullah pas masuk ditutup sarang laba-laba dengan Abu Bakar. Abu Bakar udah ketakutan karena pasukan kafir Quraisy sudah di depan gua itu, pintunya gua. Tapi karena kekuatan Allah, atas izin Allah, gua itu ditutup dengan sarang laba-laba. Sebenarnya kafir Quraisy mau masuk situ, Muhammad ngumpet di sini nih sama sahabatnya. Tapi kata yang teman-teman kafir Quraisy bilang, orang ini ada sarang laba-laba, kalau sarang laba-laba ini hancur, berarti Muhammad masuk. Sarang laba-labanya nutup begini, gua Hiro, masa Muhammad masuk? Jadi masuk akal juga. Akhirnya itu yang mau membunuh Rasulullah itu gak masuk ke gua itu. Sahabat Abu Bakar udah ketakutan, dihibur oleh Rasulullah. La tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah membersamai kita. Itu berarti tawakalnya kanjeng Nabi Muhammad sudah luar biasa. Itu peristiwa hijrah. Makanya kalau orang hijrah itu banyak itu. Nanti hijrah dalam perspektif sekarang apa gitu kan? Nanti ada. Kalau hijrahnya sekarang apa? Jangan diterjemahkan enteng. Hijrah sekarang bukan berarti mentang yang nggak pakai jilbab, jadi pakai jilbab katanya hijrah. Jangan sesederhana itu menerjemahkan hijrah. Yang tadinya
celananya panjang menjadi cingkrang katanya hijrah. Ya Haji, jangan cingkrang lah. Kita kalau ngaji nih ngaji sarungan aja, ngapain cingkrang? Cingkrang ini justru ditandai alirannya berbeda. Ya kita ngikutin aja para ulama Indonesia ya sarungan, pakai sarung aja yang cakep lah gitu kan. Dan gak usah pakai sarungnya ditinggi-tinggiin banget deket dengkul, artinya sarungnya cingkrang juga, gak usah Pak. Yang dimaksud kalau di hadis itu di atas polok, bahasa Jawanya polok ya bro, mata kaki. Coba lihat Firman, mata kaki yang mana? Nah itu di atas mata kaki itu nggak apa-apa, tapi kalau sarungnya di bawah mata kaki atau celananya di bawah mata kaki itu baru agak dimakruhkan oleh Rasulullah. Jadi sarung juga jangan sampai nyerempet ke tanah, celana juga jangan terlalu kepanjangan. Tapi kalau udah ditaikan ke atas itu udah beda lagi. Sudah ditaikan ke atas, sholat kakinya dijengkangin lagi. Kakinya pengen nginjek kanan kirinya. Astagfirullahaladzim. Kita sholat kemarin lebih lagi. Saya sholat di masjid mana ya? Salah satu masjid. Oh ya di Celeduk Al-Fatah itu mencong mentok sampainya Indomaret itu kan ada masjid itu Al-Fatah atau apa namanya. Kita mau sholat asar, sholat waktu sujud, dia tangannya dijengkangin kanan kiri Pak, selebar, yo begini nih, menguasai gitu. Lah sebelahnya kan saya, apa gue injek aja nih kakinya, tangannya. Itu kan mengganggu itu Pak. Gak usah lebar-lebar amat, serakah amat, masa sujud begini gitu. Yang biasa-biasa Pak, yang aliran-aliran gitu memang udahlah. Kemarin saya nangani kasus di Srengseng, ada masjid Nurul Amal, Nurul Iman, perapatan Srengseng Pas, itu ada Densus 88. Karena di situ diduga mengandung aliran-aliran yang keras, bahkan diduga ada yang dikirim ke luar negeri yang notabene waktu itu ada kejadian bom dan lain-lain. Main Densus lagi masuk nih di Srengseng Kembangan. Nah kita Pondok Kacang nih, alhamdulillah ya insya Allah selamat, aman. Dan ciri-cirinya ngaji-ngaji yang gitu nggak boleh didengerin orang Pak. Dia kalau ngaji kayak gini nih, kita masuk, kita diusir. Ente dari mana? Ditanya kayak intel gitu. Dari mana, kapan, gitu kan? Ngapain sholat di sini? Kalau kita kan nggak bebas kan? Tapi kita juga tahu musola ini beberapa kali itu ada orang sholat yang aneh-aneh. Saya juga tahu. Ada aja gitu kita lagi dia kemana, komentarnya apa? Habis sholat dia mundur mojok gitu kan? Biasanya dia pengen baca-baca sendiri, nggak pengen wirid bersama. Nah, karena gunanya ngaji gitu Pak, termasuk di dalam sholat jamaah itu kita baca wirid bersama-sama, ya kan? Supaya mendidik anak-anak kita juga biar bisa baca wirid, konsep. Jadi kita baca sama-sama, ya Pak Khotib baca barengi. Ini imamnya sampai mulutnya kayak apa tahu, jamaahnya cicing, wah itu diem aja ya, Haji Ahmad. Haji Ahmad itu kayak orang nggak punya suara sih, gue heran. Sebenarnya punya suara nggak? Jadi ketika amin itu amin yang enak aja. Jangan amin sekali bangun amin yang enak. Ya, tahlilnya enak. Dan kita suara sampai keluar jangan ketika tahlilan 3 hari, 7 hari, 15 hari kata Pak Khotib. Giliran yang tahlilan jenis begitu kenceng banget loh pada baca. Tapi kalau tahlilan yang ba'da sholat kan gak ada yang bayar itu. Kagak ada yang ngasih makanan itu habis zikir. Ya tanya mertua. Ya kan? Kita lagi sholat, bukan soal imamnya saya Pak, imamnya siapa aja. Mau imamnya Pak siapa nih? Pak Bambang, baca aja Pak. Allahumma antas salam sampai keluar bunyinya. Ini mah enggak kalau depannya ada makanan banyak, nih tahlil kenceng banget ini. Imam aminnya kenceng banget. Tapi kalau wiridan ba'da sholat enggak ada yang ngikutin. Jangan Pak, keluarin suaranya mahal amat dah. Suara kenceng. Pak Adi juga sama. Kayaknya punya suara kalau megang mic karaokean kenceng-kenceng tuh. Pak Adi pinter nyanyi karaoke. Ya, Pak Usep ya. Dan fokus. Kalau habis sholat itu Pak jangan mikirin dunia Pak. Fokus aja zikir berapa menit sih? 10 menit, 15 menit kan? Jangan mikirin dunia dulu. Ya memang godaannya kan handphone tuh. Sambil kalau saya tadi megang handphone baca doa itu Pak, karena saya nggak hafal doa. Itu tadi doa akhir tahun, doa awal tahun yang saya baca waktu maghrib. Sampai udah ngaminin, udah alhamdulillah itu berarti sampai udah
baca doa awal tahun. Asar tadi akhir tahun 1445 Hijriah. Sebagai wong Islam kudu ngerti iku jenenge tahun baru atau tahun awal. Ini namanya tahun Hijriah ada. Tahun ini sekarang udah masuk tahun 1446 Hijriah. Maka di luar sana pawai obor, ada yang muter sekampung bawa pawai. Nah, iya, ini ya. Saya juga di Jawa nyalain apa jenenge geni, obor. Ya, ini di Tangerang juga ngadain. Tapi karena tadi hujan, banjir, maka agak sepi tahun baru Islam. Bahkan ini malam namanya malam satu suro. Satu suro itu ada yang semedi, ada yang uzlah, ada yang mandiin keris. Kalau Pak Win mah mandiin kerisnya bininya aja kerisnya. Ada yang nyari sana Pasugian. Apa itu Pasugian? Gunung Kawi. Gitu ya. Memang malam satu sore. Tapi gini, di Jawa saya monitor tadi masih ada yang pesta. Ada yang biasanya takut bulan suro nggak mau pesta. Itu harus dibuang Pak. Itu bedanya yang ngaji dan nggak ngaji. Kalau sampai yang takut pesta di bulan suro karena takut celaka, takut cerai, takut hancur keluarganya, takut pestanya rubuh, ya kejadian beneran Pak. Karena Allah itu ana inda dzanni abdi bi. Saya bagaimana prasangka hambaku. Nek bulan Muharram sampai suuzon sama Allah hancur ya hancur. Jangan makanya. Muharram nikah aja. Pesta aja, sunatan. Jangan takut. Kalau takut Pak, mending ditinggalin. Kalau kira-kira Bapak takut pesta di Muharram, ya jangan dikerjain. Karena bahaya itu kalau udah takut. Makanya jangan takut. Nah, yakin bahwa bulan apa saja itu bulan yang baik menurut Allah. Memang di antara yang baik ada yang terbaik. Apa bulan yang terbaik? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, bulan Rajab. Satu lagi apa ya? Ya Muharram kan? Iya kan? Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kalau di Arab nggak boleh perang, nggak boleh berantem, nggak boleh berbuat zalim di bulan 4 itu. Maka nanti di bulan Muharram itu ada sunah-sunahnya, nanti santunan anak yatim di tanggal 10 Muharram. Kenapa di tanggal 10 Muharram Pak Win? 10 Muharram itu Nabi Nuh. Nabi Nuh apa godanya? Yang dimakan apa? Ikan hiu. Itu Yunus. Kalau Nabi Nuh itu kan kapal ya, kapal. Dia naik kapal nggak tenggelam. Anaknya Nabi Nuh malah tenggelam karena anaknya Nabi Nuh resek. Nah terus itu banyak peristiwa termasuk Nabi Ibrahim dibakar api tidak mempan. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Waktu dibakar, wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar nggak apa-apa. Coba firman sekarang, baca ya narukuni badan wasalaman ala firman. Angus. Itu terjadi di 10 Muharram. Maka di bulan Muharram itu bulan yang dimuliakan Allah. Semua bulan itu ada khasiat-khasiatnya Pak. Nanti kita kaji ada di dalam kitab Duratul Nasir lengkap itu ya. Baik, kita lanjutkan dikit lagi. Pade, wa mangkana hijratu ila dunya, siapa yang hijrahnya karena dunia dari Jawa Pak De ke Jakarta niatnya nyari dunia, yusibuha, dapat juga Pak De. Awim ro'atin atau karena janda cewek Pak De yang kihuha, dapat juga. Pak Win niat bekerja hari itu dapat tuh Pak Win. Udah dari Padang ke Pondok Kacang nyari rezeki dapat juga insya Allah. Fa hijratu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu kepada apa-apa hajaro yang dia siap berhijrah ilaihi kepada ma. Nah ini hadis luar biasa. Kesimpulannya pertama, Bapak kalau ngapa-ngapain harus pakai niat. Ya Allah saya mandi. Nih Pak Jamat, bedanya mandi asal goblek dengan mandi yang ibadah apa? Niat. Nek mandi asal goblek cuman basuh doang dia basahin badan pakai sabun, nggak dapat ibadah Pak.
Tapi kalau niat, ya Allah, nawaitu, saya ingin mensucikan diri. Tadi saya banyak dosa, tadi saya lupa, tadi saya salah, dimandiin. Bagus itu, dapat pahala. Baca sholawat dulu. Baca sholawatnya jangan kencang-kencang kalau di kamar mandi, di batin aja. Itu air, kalau kita nawaitu, kalau saya biasanya nawaitul ghusla litadhhirit thahara lil qalbi wa jasadi wa ruhi, gitu misalnya, untuk membersihkan jiwa raga. Itu di dalam hati baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan dikencengin Pak, karena di kamar mandi nggak boleh. Jadi nawaitu tapi di mulutnya itu nggak diucapkan kenceng gitu. Sama kayak orang musolli kan pada diem baik saya lihat, kecuali imamnya musolli fardhu jum'ati Allahu akbar. Kalau makmum kan pada diem tuh, tapi saya yakin baca usolli, tapi usollinya nggak kedengeran. Nah itu Pak ya. Jadi niat apa saja itu penting, termasuk Bapak mau pergi ziarah ke makam waliullah. Niatnya apa Pak Firman? Niat dulu Pak. Lah rugi kita ziarah nggak pakai niat Pak. Niat pasang, terserah. Karena apa? Tentu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, biar bernilai ibadah. Masalah niat yang kedua biar sehat, biar berkah, rezekinya lancar, dagangannya biar lancar, itu yang kedua tuh dah. Tapi niat pertamanya nyari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau ziarah. Termasuk sedekah. Saya muter nih, sedekah kampung tujuan saya, ya Allah, lidafil bala, untuk tolak bala. Bisa nggak? Bisa. Emang orang sedekah itu niatnya tolak bala. Orang tidur Firman, asal goblek nggak baca doa, ya tidur, hilang ngantuknya, tapi nggak dapat ibadah. Kalau pengen ibadah, baca doa. Berhubungan suami istri, cuma dapat seks rasa nikmat doang, tidak jadi ibadah kalau nggak pakai niat. Nah itu tuh. Maka ada doa berhubungan suami istri, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Jadi semua pekerjaan kita itu mengandung niat, termasuk mau ngaji. Niatnya apa nih hari ini? Bapak-bapak dirubah ya. Niat ngaji ini pertama nyari ridha Allah, niat ibadah, menjalankan perintah Allah, nuntut ilmu, niat pengen tambah ilmu, niat berkah di majlis taklim, niat diturunkan rahmat Allah, niat hadir di raudhah min riyadil jannah. Amin. Itu Pak. Saya mau tahlilan 7 hari. Niatnya apa Pak? Niatin dulu Pak. Ya Allah, saya ngadain tahlilan, niat ngirim doa untuk anak saya almarhum, untuk orang tua saya almarhum. Saya potongin kambing orang tua saya. Untuk apa? Bukan kambingnya yang nyampe, pahala sedekahnya Pak. Diniati. Rugi Bapak ngundang orang kalau nggak pakai niat. Ya niatnya ibadah. Ngirim doa untuk bapak saya, ibu saya, orang tua saya. Ya Allah, ampunilah. Yang di kuburan, ya Allah, diringanin siksanya. Dijembar ke kuburane, disinari. Jembar kuburane ngerti orang? Artinya diluaskan kuburannya, disinari Allah. Artinya contoh dia, kalau orang tua kita banyak dosa, jam 10 malam ini misalnya disiksa oleh Allah karena doa kita, minimal siksanya diberhentikan. Itulah makna dari sebuah kiriman doa. Jangan berpendapat kiriman doa kita nggak nyampe. Salah itu Pak. Tahlilan bid'ah, baca sholawat bid'ah, wasilah bid'ah, ziarah bid'ah, baca sholawat bid'ah, sebelum sholat habis azan baca sholawat bid'ah. Jangan. Sampean saya minta di majelis ini jangan gampang membid'ahkan orang. Sudahlah, tinggalkan aja yang aliran-aliran kayak gitu. Dari tata cara pakaiannya kita udahlah ngikutin aja yang semua. Jangan ikut tadi yang pesen saya cingkrang-cingkrang itu udah buang. Saya juga mau pesen sama Pak Joni juga itu kan gaya cara pakaian, kalau bicara kelihatan dari pakaian. Pernah saya kutanya ya, Pak Joni yang sekarang anak sakit mudah-mudahan sembuhkan ya. Pak Joni ternyata juga seneng tahlil, seneng baca doa, suka amin. Ya udahlah, berarti itu hanya sebuah pakaian. Sebenarnya kata boleh dikata apalah artinya sebuah pakaian. Tapi pakaian itu menggambarkan ini kan, menggambarkan ya ciri khas juga gitu. Kalau orang NU pakaiannya gini, orang yang ono pakaian gini. Ini enggak, dia karena pulang dari Mekah udah pakaian aja jubah. Bukan nggak boleh ya, jubah ya nggak apa-apa kan. Sesekali kalau Jumat pakai jubah dan lain-lain. Jangan bilang gini, lu kayak orang bener aja lo pakai jubah, nggak boleh juga Pak.
Ya mudah-mudahan dia niat baik. Coba pakaian jubah Pak, ke Pade, ngopi di luar, olahraga pakaian jubah. Kira-kira kalau janda lewat berani godain nggak? Nggak berani karena pakaian jubah. Coba Pade besok kerja ke pasar Minggu pakai jubah. Di pinggir jalan nggak berani dia godain. Makanya Pade hobinya seneng pakai kaos, pakai topi, karena mau ngerokok, marung di mana aja bisa itu. Ya karenanya itu jadi pesan dari hadis ini, utamakan niat. Sholat juga niatnya dilurusin ya karena Allah dulu ya. Bismillah. Terus kalau kita ke musola ini jangan gampang baper Pak. Baper tuh apa ya? Bawa perasaan. Jadi dibuanglah sifat-sifat baper. Ya ikhlas karena Allah SWT. Insya Allah ibadah kita diterima. Sekali lagi, mulai malam ini apapun sebut niatnya disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Haji Ibi. Semua ini niatnya untuk Haji Ibi. Nanti ada sajian berikutnya. Pak Uus sama Pak Firman tolong ke rumah dibantu. Semua diniati karena itu. Ustaz Khotib yang biasa nggak diamplopin, hari ini saya kasih duit arisan tadi. Insya Allah saya kasih. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.